Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini saya akan melanjutkan kembali sebuah kisah yang dituliskan oleh Dioseta yang berjudul Jagat Segoro Demit 2. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di antara ratusan makam, satu lubang yang sudah ratusan tahun tertutup kini terbuka. Sosok misterius menggalinya dengan bayaran sebuah kepala manusia. "Dwi mas, Dwi mati." Asri masih tak bisa menahan air matanya. "Shh, simpan dulu air matamu. Di hadapan kita ada sesuatu yang luar biasa." "Gila kamu mas, teman kita mati." Mendengar Asri merengek, Suryo meninggalkan jasad itu sejenak dan menarik kerah Asri. "Dari sejak kita memutuskan perjalanan ini, kita semua sudah tahu resikonya. Dwi juga sudah tahu. Pilihannya hanya ada dua. Meneruskan pencarian kita yang jawabannya sudah ada di dekat mata, atau mau terus merengek menangisi Dwi dan menunggu setan-setan itu mengambil kepala kita seperti Dwi." Asri benar-benar kesal mendengar jawaban Suryo. Namun ia merasa tidak ada yang salah dengan ucapannya. Ia pun menyeka air matanya. "Bagus. Sekarang kita harus cari tahu bagaimana tubuh ini bisa terus hidup walau sudah terkubur selama ratusan tahun." Asri menuruti perintah Suryo. Ia memegangi senter sementara Suryo masuk ke dalam liang lahat. Suryo memeriksa tubuh yang sudah kurus kering itu dan mendapati beberapa benda masih dikenakan di tubuhnya. "Pasti rahasianya ada di antara pusaka-pusaka ini," ucap Suryo. "Hati-hati mas." Suryo melepas beberapa cincin yang dikenakan di jari-jari tubuh itu. Ia memeriksanya dan tidak merasakan kekuatan yang membuatnya puas. Ia terus mencari hingga menemukan sebuah paku yang ditancapkan di jantung tubuh itu. Sekali saja melihat, ia tahu bahwa benda itu adalah pusaka yang membuat tubuh itu tetap hidup. Ini dia. Tanpa pikir panjang, Suryo melepaskan paku itu dari jantung tubuh Linggajaya. Saat itu juga, jantung yang berdetak lemah itu berhenti. Secara perlahan, tubuh itu berubah pucat dan tak lagi terlihat tanda-tanda kehidupan. "Dia mati?" tanya Asri. Suryo memperhatikan tubuh itu dan sepakat dengan Asri. "Sepertinya begitu." Suryo terkesan tak peduli. Ia keluar dari liang lahat itu dan memandangi paku berkekuatan mengerikan yang mampu membuat tubuh itu terus bertahan hidup. "Benda ini bukan berasal dari alam ini. Aku bisa merasakan kekuatan yang meluap," ucap Suryo senang. "Tapi bukan kekuatan untuk hidup abadi yang kita cari, bukan?" "Memang bukan. Jasad itu terlalu bodoh hanya menggunakan pusaka ini untuk menjaga tubuhnya. Paku ini punya kekuatan lebih dari ini," ucap Suryo sambil menerawang paku itu di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, Suryo dan Asri merasakan perasaan yang aneh. Mereka pun melihat ke sekeliling dan merasakan keberadaan begitu banyak sosok yang mendekat ke arah mereka. Asri pun menjadi cemas. "Lari!" perintah Suryo. Mereka pun bergegas meninggalkan pemakaman itu dan kembali ke arah desa. Namun mereka terkejut saat desa itu kini tidak lagi sepi. Berbagai orang sedang beraktivitas seperti biasa, layaknya desa biasa. "Bagaimana bisa?" Asri bingung. "Enggak Sri, mereka bukan manusia. Ayo lari!" Suryo dan Asri berbalik berganti arah. Saat itu sosok berwujud warga desa yang sebelumnya beraktivitas berhenti dan menatap mereka berdua dengan tatapan aneh. Mereka kembali berlari ke makam, terus melewatinya dan menembus hutan yang dibatasi oleh makam. Suara-suara aneh semakin mendekat ke arah mereka.
Suryo sudah menggenggam kerisnya yang terus bergetar sejak tadi. Ia tahu dengan jelas bahwa mungkin ia harus menggunakannya untuk melindungi diri. "Mas Suryo, lihat!" teriak Asri. Ia menunjuk ke arah sebuah gua buatan yang lebih mirip dengan sebuah terowongan. "Enggak, aku enggak segila itu untuk bersembunyi di sana," ucap Suryo. "Tapi mereka semua sudah di sini," ucap Asri. Benar ucapan Asri. Saat Suryo melihat ke berbagai arah, sosok makhluk-makhluk yang tidak pernah ia bayangkan wujudnya sudah mengepung mereka. Kera-kera kurus dan besar dengan mata menyala sudah mengincar mereka dari atas pepohonan. Bayangan setinggi pohon pun sudah mendekat ke arah mereka dari jauh. Sementara setan-setan kerdil dengan tubuh penuh bintil sudah merayap di tanah menunggu mereka lengah. "Buang paku itu, Mas. Pasti paku itu yang membuat mereka mengejar kita." "Gila kamu. Bersembunyi di gua itu masih lebih masuk akal dibandingkan aku harus melepaskan benda ini." Suryo pun menarik Asri dan membawanya masuk ke dalam goa misterius itu. Saat di dalam, ia menyadari bahwa goa itu adalah sebuah bangunan yang dibangun sejak zaman Belanda. Mereka menoleh ke belakang dan mendapati makhluk-makhluk itu mencoba mengikuti mereka masuk. "Ini tumbal terakhir yang aku bawa, Mas," ucap Asri. Sekali lagi Asri mengeluarkan guci tanah liat kecil yang ditutup daun pisang. Ia membukanya dan meneteskan cairan merah pekat berbau amis untuk membuat batas di jalur masuk mereka. "Apa yang kau lakukan, Asri?" ucap Suryo kaget saat tiba-tiba Asri menyayat lengan Suryo dan dirinya sendiri. "Aku butuh darah kita. Saat mereka memakan tumbalku, mereka akan mengira bahwa mereka sudah memakan kita," jelas Asri. Mendengar itu, Suryo tak lagi protes. Ia membiarkan Asri melakukan ritual di jalan masuk gua itu hingga selesai. Sudah, Asri memberi isyarat. Mereka pun berlari menjauh dari jalur masuk gua itu dan berjalan semakin dalam. Mereka menyadari bahwa terowongan itu memiliki beberapa ruangan-ruangan kecil seperti tempat yang digunakan untuk bersembunyi pada zaman dahulu. Mereka ingin mencoba masuk dan beristirahat sejenak di salah satu ruangan. Namun, sebelum masuk mereka terhenti saat melihat sosok nenek tua berpakaian Belanda yang sedang memainkan rambutnya di batu besar yang menjadi tempat tidur di ruangan itu. "Pergi, Mas, pergi," perintah Asri. Mereka pergi mencoba mencari ruangan lain. Namun mereka kembali disambut oleh sosok prajurit Belanda yang menenteng kepalanya sendiri. "Sial," umpat Suryo. "Setidaknya mereka hanya penunggu yang tidak tertarik dengan paku itu, Mas," ucap Asri. Suryo mengangguk setuju. Mereka pun mencoba mencari ruangan lain, dan kali ini mereka berhadapan dengan roh anak kecil yang mulutnya dijahit. "Mas," Asri mengajak Suryo untuk pergi lagi. Namun Suryo menolak. "Di sini aja." Suryo mengangkat kerisnya dan mendekati roh anak kecil itu. "Kau mau apa, Mas?" Suryo menusukkan keris itu ke tubuh setan anak kecil. Setan itu melotot kesakitan. Ia terisak tanpa bisa berteriak, menerima rasa sakit itu. Tapi Suryo tidak berhenti. Ia terus menghujamkan keris itu dan mengakhirinya dengan menancapkannya di kepala setan anak kecil itu hingga roh itu musnah. Asri menutup matanya, tak mampu melihat kebrutalan Suryo. "Dia itu cuma setan, Asri," ucap Suryo. Asri mengangguk. Ia pun mengikuti Suryo masuk ke dalam ruangan itu dan meletakkan barang bawaannya di tanah. "Apa terowongan ini membawa kita ke jalan keluar ya, Mas?" tanya Asri. "Semoga. Jika tidak, semoga saat pagi nanti setan-setan itu sudah pergi," balas Suryo. Asri mengangguk. Namun ia sadar bahwa apa yang sedang mereka hadapi sekarang bukan sekedar arwah gentayangan. Ia sendiri tidak yakin apa setan-setan di sana akan takut dengan matahari. Suryo meneguk air dari tasnya dan mengambil posisi bersila. Ia menenangkan dirinya dan bermeditasi memulihkan tenaganya. Sementara itu,
Asri merapikan barang bawaan dan mempersiapkan peralatan yang mungkin akan berguna untuk mereka. Suara tetesan air menemani keheningan mereka. Udara yang tipis membuat mereka mulai sulit bernafas. "Udah?" tanya Suryo yang telah menyelesaikan meditasinya. "Udah mas," balas Asri yang telah merapikan kembali peralatan mereka. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanannya kembali menelusuri terowongan itu. "Biasakan matamu Sri, gunakan senter seperlunya," perintah Suryo. Asri mengiyakan. Mau tidak mau, mereka harus membiasakan mata mereka dengan tempat yang begitu gelap itu. Asri tidak melepaskan tangan Suryo yang menuntun jalan di depan. Baru berjalan beberapa saat, samar-samar mereka mendengar suara langkah kaki. Suryo berhenti untuk memastikan. Dan benar, ada langkah kaki lain selain mereka di sana. Perasaan ngeri bermunculan bersama semakin kerasnya langkah kaki yang mendekat. Mereka pun menoleh ke belakang dan samar-samar melihat sesuatu mendekat. "Asri," Surya memberi isyarat. "Harusnya tidak ada makhluk gaib yang bisa masuk mas, setidaknya sampai pagi," balas Asri. Asri mau tidak mau harus menyalakan senternya, memastikan sosok apa yang mendekat, sementara Suryo sudah mempersiapkan kerisnya. Enggak mungkin." Wajah Asri pucat. Surya memastikan sosok yang menghampiri mereka dan memberi reaksi yang sama. Sosok makhluk kurus berambut panjang yang tertutup dengan sisa-sisa pakaian yang sudah lusuh menatap mereka dari kegelapan. Bukannya itu jasad yang tadi? Jasad yang mati begitu kucabut pakunya?" "Linggajaya," gumam Asri mengingat nama yang terdapat di nisan tadi. Kabut putih yang muncul di dekat kediaman Nyai Jambrong membuat Dirga, Guntur, dan Cahyo panik. Ia merasa itu adalah isyarat dari jagat yang meminta pertolongan. Mereka pun segera meninggalkan desa Guntur untuk pergi ke desa Dirga menggunakan bis tercepat. "Mas Jagat, saat aku meninggalkan desa, ia masih beraktivitas seperti biasa, mengantar dagangan pasar," ucap Dirga cemas. "Sesuatu terjadi, sepertinya mereka mengetahui tentang kita dan berusaha melumpuhkan kita satu persatu," duga Dirga. "Iya, kita sedang diburu, terutama para pemilik daerah Sambara," ucap Cahyo. Bis yang mereka naiki mulai memasuki wilayah Alas Roban. Malam sudah semakin kelam. Setidaknya mereka berharap bisa beristirahat sejenak di bis untuk sementara waktu. Tidak ada kendaraan lain selain bis yang mereka naiki saat melewati jalur pinggir hutan itu. Hampir semua penumpang tertidur dan suasana begitu tenang. Tiba-tiba, bis yang mereka tumpangi itu mengerem mendadak. Mereka bertiga pun terbangun dan mempertanyakan apa yang terjadi. "Pak, yang bener dong!" teriak salah satu penumpang. Salah seorang penumpang lain ingin ikut menyalahkan sang sopir. Namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat wajah sang sopir yang begitu pucat. "Apa yang terjadi pak?" tanya penumpang itu. Itu sopir itu tidak bisa menjelaskan apa yang ada di hadapannya. Cahyo berdiri dan melihat pemandangan yang aneh. Di depan bis yang mereka tumpangi berdiri puluhan orang dengan wajah rusak dan kulit yang membusuk menghadang mereka. Setan? Tanya seorang penumpang. Sang sopir menggeleng. Sebuah lemparan batu dengan cepat menembus kaca depan bis itu. "Tinggalkan mereka bertiga di sini!" teriak salah satu dari makhluk itu. Penumpang dan sopir itu menoleh ke arah belakang. Cahyo tahu yang mereka incar adalah mereka bertiga. "Keluar!" Ada salah satu makhluk yang menggedor dari kaca jendela Dirga dan Guntur. Sontak seluruh penumpang pun menyadari siapa yang mereka maksud. Guntur dan Dirga pun berdiri bersiap meninggalkan kursinya. "Jangan keluar mas," ucap seorang ibu. "Benar, jangan," tahan seorang penumpang lainnya. Sopir itu mencoba untuk melajukan bisnya lagi. Namun
sesuatu yang berat menarik bis itu dari belakang. Apa itu? Sopir itu panik menatap sosok besar dari spionnya. Mereka dalam bahaya kalau kita tidak keluar, ucap Cahyo. Jangan mas, kalian bisa mati kalau keluar, tahan salah seorang penumpang. Cahyo maju ke depan dan menatap makhluk-makhluk itu. Biarkan mereka pergi, kami akan keluar, teriak Cahyo. Penumpang-penumpang bis itu menutup dan menghalangi pintu. Jangan gila mas, mereka itu demit. Cahyo, Guntur dan Dirga sedikit heran. Mereka tak mengenal penumpang-penumpang itu, namun mereka berusaha melindungi mereka bertiga. Ternyata masih banyak orang-orang baik ya Tur, ucap Dirga. Benar, kalau melihat mereka, rasanya pertarungan kita selama ini gak sia-sia, jawab Guntur. Cahyo mendekat ke salah seorang penumpang yang menjaga pintu. Tidak apa, kami akan selamat. Penumpang-penumpang itu bingung. Mereka tidak ingin Cahyo dan yang lain celaka. Sebenarnya siapa kalian? Tanya mereka. Hanya manusia biasa yang mencoba menghentikan niat-niat jahat dari makhluk-makhluk itu, jawab Cahyo. Kalau begitu, kalian tidak boleh mati di sini. Cahyo semakin bingung. Dalam hatinya ia merasakan bahaya yang begitu besar di sana, bukan dari makhluk-makhluk yang menghadang mereka, melainkan dari sosok besar yang bersembunyi di balik hutan alas roban. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba seorang penumpang bangun dari tidurnya dan menghampiri Cahyo. Kalau kamu emang ingin pergi, bawa ini. Sebuah kujang kecil berwarna perak diberikan pada Cahyo. Ia sadar bahwa benda itu bukan benda biasa. Pusaka apa ini mas? Tanya Cahyo. Bawa saja. Pria itu kembali ke kursinya dan kembali mengambil posisi tidur. Cahyo ingin bertanya lebih jauh, namun ia tahu sosok yang memberinya kujang itu bukanlah orang biasa. Ia merasa harus menemukan jawabannya sendiri. Dirga, Guntur, Cahyo memastikan. Dirga dan Guntur mengangguk. Mereka pun menyusul Cahyo sambil menaburkan garam-garam yang mereka gunakan untuk mengusir roh halus dari bis itu. Pak, jangan berhenti sampai kota berikutnya ya. Siapapun, entah penumpang atau orang di pinggir jalan yang mencoba menghentikan bis ini, tetap jangan berhenti, ucap Dirga. Tenang saja, keselamatan mereka biar urusanku, gumam seorang pria yang memberikan pusaka pada Cahyo. Dirga dan Guntur mengerti. Mas, kami titip mereka ya, ucap Cahyo. Pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat mengiyakan. Jaga diri kalian anak-anak muda. Cahyo, Dirga dan Guntur meninggalkan bis itu dan memastikan makhluk-makhluk itu tidak menghalangi mereka. Gelap, suasana begitu gelap. Saat lampu bis itu menghilang, hanya cahaya bulan yang menerangi jalan di mana mereka berada. Apa mau kalian? Teriak Cahyo. Hanya memastikan kalian tidak mencampuri urusan kami. Tiba-tiba sosok perempuan mendekat dari dalam hutan dengan membawa sebuah obor. Cahyo dan yang lain memperhatikan sosok itu. Perempuan itu memiliki satu kepala lagi di bahunya, namun kepala itu hanya menunduk terkulai. Itu manusia? Tanya Dirga. Dia satu-satunya manusia selain kita di sini, jawab Guntur. Cahyo merasakan perasaan mengerikan dari wanita itu. Ia menyadari sesuatu yang kejam dan kekuatan yang begitu kuat dari perempuan itu. Mas, kalau mau lari, sekarang waktunya, bisik Dirga. Lah iyo, nunggu apa lagi? Balas Cahyo. Dengan satu isyarat, mereka bertiga pun berlari menjauh dari manusia itu. Di dua jalur jalan, mereka dihadang sekumpulan makhluk berwujud manusia, berwajah rusak dan sosok makhluk besar yang menarik bis mereka sebelumnya. Ke hutan, teriak Guntur. Mereka pun berlari memasuki hutan, di mana sosok-sosok itu tidak menutupi jalan mereka. Ini satu-satunya arah, bisa jadi ini jebakan, ucap Dirga. Lah emang, balas Guntur singkat. Lah terus kenapa kita kesini? Dirga protes. Kenapa mas? Guntur melempar pertanyaan itu pada Cahyo. Cahyo memukul kepala Guntur.
Lah kan kamu yang nunjukin jalannya. Benar saja, pelarian mereka terhenti oleh sebuah pemandangan yang membuat mereka berhati-hati. Ada beberapa wanita menari-nari di antara bangunan-bangunan kayu sederhana. Lari lagi! Teriak Cahyo yang menyadari bahaya di sana. Mereka mengganti arah mereka ke arah lain. Namun sekali lagi mereka terhenti dengan keberadaan seorang kakek tua yang membawa sebuah lampu minyak. Cahyo juga merasakan bahaya yang sama. Kakek itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan yang tidak mereka mengerti. Sial, lari! Mereka mengganti arah lagi dan baru menyadari bahwa sosok-sosok mengerikan sudah menjaga tempat mereka di hutan itu. Kenapa mereka bisa ada di sini, Mas? Guntur panik. Tiba-tiba Dirga mengeluarkan kerisnya dan menangkis sebuah serangan yang tiba-tiba mengincar mereka. Ternyata benar, itu keris Dasa Sukma, ucap sosok makhluk berwujud manusia berlidah panjang yang melayang dengan rambut yang berantakan dan sulur seperti akar di punggungnya. Mas, itu salah satu dari makhluk yang mengepung Nyai Jambrong dan yang lain. Dirga mengingat sosok itu. Wanasura! Cahyo menghantam makhluk itu dengan keras. Ia terpental, namun pukulan sekuat itu tetap saja tidak melukainya. Lari! Mereka terus berlari, sementara Cahyo masih berusaha memasang tabir gaib agar makhluk itu tidak mengikuti mereka. Entah berapa lama mereka berlari. Malam itu terasa begitu panjang. Apa kita masih di alas roban? Tanya Dirga. Guntur menggeleng mengatur nafasnya. Gak tahu ga? Mereka menoleh dan tidak lagi melihat keberadaan makhluk-makhluk itu. Sebaliknya, mereka malah mendengar suara-suara dari salah satu arah. Ada cahaya yang menyala di sana. Terlihat juga keberadaan orang-orang di sana. Hati-hati, ucap Guntur. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Mereka tidak merasakan hal mengerikan seperti keberadaan manusia atau setan seperti sebelumnya. Apa itu? Dirga bingung. Mereka menyaksikan puluhan bis-bis tua yang sudah rusak dan terbengkalai. Ada orang-orang di sekitarnya dan di dalamnya. Sebagian dari mereka memiliki tubuh yang terbakar dan hancur. Orang-orang itu beraktivitas di sekitar satu bis yang terbakar. Sementara di dalam bis itu masih ada seseorang yang terus berteriak kesakitan terbakar di dalamnya. Cahyo mulai menyadari siapa mereka dan mendekatinya. Kalian sudah mati, mengapa tidak segera pergi? Ucap Cahyo. Seketika saat itu juga mata makhluk-makhluk itu menatap serentak ke arah mereka. Guntur menyikut Cahyo. Mas, jangan sok kenal. Dirga menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu. Ada sosok anak kecil dengan wajah yang terbakar mendekat ke arah mereka. Bagaimana caranya? Luka ini sakit, ucap anak perempuan itu. Cahyo melihat betapa tersiksanya makhluk-makhluk yang terjebak di tempat itu. Dari keberadaan bis dan kendaraan yang rusak terbakar di sana, ia bisa menduga bahwa mereka adalah korban-korban yang mati dengan cara yang serupa. Mereka korban kecelakaan, Mas? Tanya Dirga. Lebih dari itu, sepertinya kecelakaan mereka bukan sebuah ketidaksengajaan, ucap Cahyo. Maksudnya, Mas? Kalau tebakanku tepat, mereka mengalami kecelakaan karena jebakan tumbal. Seseorang memasang jebakan itu. Dirga dan Guntur menelan ludah mendengar cerita Cahyo. Mereka pun berjalan masuk lebih dalam dan menatap semua orang yang masih terus merasa kesakitan. Sakit! Tolong! Makhluk-makhluk itu terjebak dalam lingkaran kesakitan setelah mereka menjadi tumbal kecelakaan yang mereka alami. Cahyo membacakan doa untuk salah satu dari mereka untuk menenangkannya. Sosok itu merasa tenang, namun itu hanya sesaat. Setelah itu, makhluk itu kembali kesakitan seperti sebelumnya. Doa-doa Cahyo tidak bisa menenangkan mereka. Sial! Guntur dan Dirga melakukan hal serupa
dan mendapatkan hasil yang sama. Mereka tahu mereka bukan penganut ilmu hitam, hanya roh gentayangan biasa. Tapi yang membuat mereka bingung, mengapa mereka tak bisa ditenangkan. Tiba-tiba sesuatu menghantam salah satu bis yang ada di sana. Sosok makhluk setinggi bis datang ke antara mereka dan menyeret salah satu dari korban-korban kecelakaan. Satu orang yang diseret itu berteriak meminta tolong, namun yang lainnya hanya menunduk ketakutan. "Hentikan!" Guntur tak tahan melihat pemandangan itu. Ia mencoba menolong orang yang dibawa pergi. Namun belum sempat menyentuhnya, sosok itu sudah menghilang dari pandangannya. Kemana dia pergi? Guntur bingung. Percuma, saat makhluk itu menyentuh salah satu dari kami, itu artinya kami sudah diputuskan menjadi tumbal berikutnya, ucap sosok anak kecil tadi. Kami terjebak di alam ini. Kami hanyalah tumbal yang menunggu waktu untuk makanan mereka, tambah sosok yang lainnya. Cahyo memukul salah satu pohon di sana, mencoba meredam amarahnya. Mereka membutuhkan banyak tumbal untuk sebuah ritual. Mereka bersatu untuk membuka sebuah gerbang terkutuk, ucap sosok yang lainnya. Cahyo mulai mengerti maksud sosok itu. Jangan katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin membuka gerbang jagat segoro demit, ucap Cahyo. Makhluk-makhluk itu mengangguk. 1, 10, lebih dari itu nyawa yang sudah dibawa oleh mereka. Itu pun tidak cukup. Kunjawa masih berjaga mencari tumbal untuk mereka. Kunjawa? Sosok itu mengangguk. Ia adalah sosok makhluk yang akan membawa bencana untuk setiap kendaraan yang melintasi buhul tumbal di jalan. Ia akan membuat mereka semua mati. Cahyo sering mendengar hal seperti itu, tentang perbuatan orang-orang yang meletakkan jebakan tumbal di jalan agar orang-orang yang melindasnya menjadi celaka. Namun ia tidak menyangka bahwa korbannya sebanyak ini. Ada puluhan bis yang bertumpuk dan terbakar di tempat itu. Di mana? Di mana makhluk itu? Dirga kesal. Ia bertanya pada sosok-sosok itu. Sayangnya mereka hanya menggeleng. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan tempat terkutuk itu. Roh anak kecil tadi tiba-tiba muncul di belakang Cahyo. Ia menarik bajunya dan menunjuk ke satu arah. Apa? Anak itu menunjuk ke sebuah bis yang terbakar. Di dalamnya masih ada sosok roh-roh yang terus terjebak, tak bisa meninggalkan tempat itu. Mereka terus berteriak kesakitan di sana. Biasanya makhluk itu muncul dari sana, ucap anak kecil itu. Cahyo, Guntur dan Dirga melihat ke arah api di dalam bis itu. Mereka sudah menaruh curiga sejak awal. Namun mereka hanya mengira api itu adalah ingatan gaib akan kejadian yang mereka alami. Guntur memberanikan diri mendekat ke tempat itu dan menjulurkan tangannya. Aduh, panas. Ia kembali menarik lagi tangannya dan memastikan api itu nyata. Tidak mungkin kita menembus api itu kan, Mas? Tanya Guntur yang segera menoleh ke belakang. Apa? Ucap Cahyo dengan penampilan yang aneh. Dirga dan Guntur tiba-tiba tersentak dengan wujud Cahyo yang sudah menutupi wajahnya dengan sarung seperti seorang ninja. Mas, jangan ngawur, protes Dirga. Ini bukan waktunya main-main. Hehehe, siapa tahu sarungku bisa dimantrai sesuatu biar bisa menembus api, ucap Cahyo. Dirga menggeleng, namun ia memiliki sebuah pemikiran. Biar aku aja. Dirga mengambil posisi duduk di tempat yang nyaman dan mengeluarkan kerisnya. Sesaat kemudian, keris Dasa Sukma melayang dengan membawa Sukma Dirga. Sukma Dirga melesat dalam wujud keris Dasa Sukma, menembus kobaran api yang terus membara di bis itu. Guntur dan Cahyo cemas saat melihat tubuh Dirga berkeringat. Tur, kipasin, perintah Cahyo. Emang ngaruh? Ya nggak tahu, yang penting usaha. Guntur tidak yakin, namun ia memilih untuk menuruti perintah Cahyo. Saat keluar dari kobaran api, tiba-tiba Dirga melihat sebuah tikungan gelap tak jauh dari alas roban.
Sebuah bis antar kota tanpa sengaja melindas sebuah buhul yang menjadi jebakan tumbal yang diceritakan sebelumnya. Ia memperhatikan dan menemukan sosok yang mengincar keris itu dari jauh. Kunjawa, gumam Dirga, mengenali sosok yang ia maksud. Ia memastikan sosok itu adalah makhluk tua bertangan 4 yang menaiki atap bis itu. Sial! Dirga melesat tak membiarkan makhluk itu menghabisi nyawa para penumpang bis antar kota itu. Keris Dasa Sukma melesat melukai sosok itu. Sayangnya, Kunjawa tak melepaskan mangsanya. Dirga menyaksikan sang sopir mengucek matanya. Mereka tidak sadar apa yang membuat mereka mengantuk adalah sesuatu yang tidak wajar. Keris Dasa Sukma melesat menembus kaca jendela sang sopir. Sopir itu pun terjaga. Walau hanya sejenak, ia sempat memutuskan untuk menghentikan bisnya. Siapa kau? Sosok Kunjawa geram dengan perbuatan Dirga. Ia mencoba menangkap Dirga, namun keris Dasa Sukma bergerak dengan begitu lincah. Kunjawa tak menganggap keris Dasa Sukma sebagai ancaman. Ia memilih untuk tidak menghiraukannya dan turun dari bis itu. Keris Dasa Sukma menyayat Kunjawa secara tiba-tiba. Namun luka itu tidak membuatnya merasa sakit dan menutup begitu saja. Dirga pun merasa cemas. Kunjawa mengintip jendela-jendela bis itu dan memastikan semua orang di dalam sudah tertidur. Ia mengaitkan tangannya yang besar ke bis itu dan menariknya maju. Di mata manusia biasa, mungkin mereka hanya melihat bis itu berjalan dengan perlahan. Tapi di mata Dirga, terlihat dengan jelas Kunjawa menarik bis itu dengan perlahan menuju ke dalam jurang. Dirga tak menyerah, membawa keris Dasa Sukma terbang setinggi-tingginya dan mengincar ubun-ubun Kunjawa. Kita kerahkan kekuatan kita, keris Dasa Sukma. Ujung keris Dasa Sukma bersinar. Ia melesat jatuh ke bawah secepat kilat dan jatuh tepat di ubun-ubun Kunjawa. Orang ngajar kau. Kunjawa mengambil keris Dasa Sukma yang menancap di kepalanya dan membantingnya. Tubuh asli Dirga memuntahkan darah, guntur dan cahaya panik. Namun mereka belum tahu harus berbuat apa. Keris Dasa Sukma terpental menembus jendela-jendela bis itu. Ia benar-benar tak dapat melukai Kunjawa. Sekuat inikah lawan-lawan yang kami hadapi saat ini? Dirga cemas. Kunjawa bukanlah sosok terkuat di antara orang-orang sakti yang ingin membuka gerbang jagat Segoro Demit. Tapi kini ia dibuat kewalahan olehnya. Dirga berusaha menghindari tangkapan tangan Kunjawa. Namun ia harus melakukan itu dengan sekuat tenaga hingga sebagian dari bis itu rusak parah. Dirga lengah. Keris Dasa Sukma yang berisi sukmanya tertangkap oleh Kunjawa. Akhirnya, lepaskan. Dirga membacakan sebuah mantra yang membakar bilah keris Dasa Sukma. Bilah keris itu menyala, namun Kunjawa seperti tak merasakan rasa sakit. Mati saja kau. Kunjawa membanting sekuat tenaga keris Dasa Sukma ke tanah dan menginjaknya dengan seluruh kekuatannya. Sekali lagi, tubuh fisik Dirga memuntahkan darah. Keris Dasa Sukma pun tak lagi bangkit. Kunjawa kembali menarik bis itu, dan tanpa belas kasihan, ia menjatuhkan bis itu ke dalam jurang. Tidak ada yang akan menyangka itu perbuatan setan. Setiap manusia hanya akan menganggap itu adalah kecelakaan karena kelalaian sopir yang mengantuk. Kunjawa sudah menyiapkan sebuah karung untuk membawa Sukma dari korban-korban itu. Namun setelah ia menunggu lama, ia merasa ada yang aneh. Kemana Sukma manusia-manusia itu? Kunjawa menatap ke dasar jurang dan memastikan bis itu sudah terbakar. Jelas saja Sukma mereka ada di tubuhnya, ucap Dirga dalam wujud keris Dasa Sukma yang melayang. Apa? Apa maksudmu? Rupanya saat Kunjawa menghadapi keris Dasa Sukma, Dirga sengaja keluar lalu masuk bis untuk menanamkan doa-doa yang menyadarkan penumpang-penumpang dan sopir bis itu. Kaca-kaca pecah berhamburan, namun satu persatu penumpang itu tersadar
dan meninggalkan bis diam-diam. "Tidak ada penumpang di bis itu, buhulmu sia-sia." Dirga pun melesat menjauh. Ia melayang kembali ke arah tempatnya muncul. Nyala api kecil yang mengarah ke tempat Cahyo dan Guntur. "Brengsek, kubunuh kau!" umpat Kunjawa. Ia pun mengejar Dirga dengan cepat. Dirga hampir tak bisa melarikan diri dari Kunjawa. Namun beruntung ia sampai di nyala api itu lebih dulu. "Sekarang!" Cahyo mendengar suara itu dan melihat keris Dasa Sukma melintas. "Wanasura!" Sebuah pukulan keras menghantam Kunjawa dengan telak. Makhluk itu terkapar di tanah dengan kekuatan Cahyo yang semakin menggila. "Siapa dia?" tanya Cahyo. "Kunjawa, tak ada waktu untuk menjelaskan. Dia akan bangkit lagi," teriak Dirga. "Tuh kan, bangkit lagi." Guntur mengambil tasbihnya. Ia meletakkannya ke atas tubuh Kunjawa dan membuatnya meronta kepanasan. "Brengsek, siapa kalian?" "Orang-orang yang akan menghentikan tuanmu," ucap Dirga yang sudah kembali ke tubuhnya. "Omong kosong." Saat itu, seluruh roh yang mengantri akan ditumbalkan berkumpul mengerubuti Kunjawa. "Lepaskan kami! Lepaskan!" Suara setan-setan itu menggema di telinga Kunjawa. Kunjawa memberontak menghalau mereka, namun Cahyo tak membiarkannya. Siapa yang izinkan kamu pergi?" Cahyo mengamuk memukuli Kunjawa dengan sadis. Ia bahkan menarik lengan Kunjawa hingga terputus. Dirga menatap pemandangan mengerikan itu. Ia menyadari Cahyo sudah semakin kuat hingga bisa begitu mudah menyiksa makhluk yang sulit ia kalahkan itu. Berbeda dengan Dirga, Guntur terlihat cemas. "Mas Cahyo, udah mas." Guntur menahan tangan Cahyo, namun ia sedikit terpental. Cahyo masih bernafsu menyiksa Kunjawa. Cahyo semakin gila. Ia bahkan memegang kedua rahang Kunjawa dan merobeknya hingga kepalanya terpisah. "Cukup mas." Sebuah pukulan yang keras menghantam tubuh Cahyo hingga terjatuh. Guntur terengah-engah setelah menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Cahyo. Cahyo bangkit dan memegangi kepalanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Mas gak apa-apa?" tanya Dirga. Ia baru menyadari apa yang Dirga lihat dari Cahyo. "Aduh, aku kelewatan ya." Guntur terlihat begitu cemas. Bukan karena ia memukul Cahyo, tapi ia menyadari sesuatu yang berbahaya saat Cahyo menyiksa Kunjawa barusan. "Jadi begitu, ini yang harus kami lakukan?" ucap sosok setan-setan tumbal itu tiba-tiba. Mereka mengerumuni Kunjawa yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka melakukan persis apa yang dilakukan oleh Cahyo. Merobek kulitnya, mencabut tangan dan kakinya, mencongkel matanya dengan begitu keji. Dirga menahan mual melihat adegan itu. "Sudah cukup," ucap Guntur. Namun makhluk itu tidak berhenti. "Sudah cukup!" Guntur mengeraskan suaranya. Kekuatan dalam dirinya mengalir dan membuat setan-setan itu memperhatikannya. Guntur menghampiri Kunjawa, membenahi posisi tasbihnya, dan membacakan doa-doa yang sempat ia pelajari dari Nyai Jambrong. Tubuh makhluk itu terbakar hingga tak bersisa. "Kami belum puas," protes salah satu setan tumbal. "Benar, kami belum puas," Guntur geram. Sebelum sempat berteriak lagi, Cahyo menepuk pundaknya. "Guntur benar. Dia mencoba mencegah kalian menjadi iblis seperti Kunjawa," jelas Cahyo. "Tapi kau juga melakukan itu kepadanya. Kau yang membimbing kami," ucap makhluk-makhluk itu. Cahyo merasa menyesal. Ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa dikuasai oleh emosi. "Udah, sepertinya kami bisa menenangkan kalian. Kunjawa sudah mati, tak ada lagi yang mengikat roh kalian," ucap Cahyo. Dirga bergegas mendatangi sosok anak yang setengah wajahnya terbakar hangus. "Baik-baik di alam sana ya," ucap Dirga memastikan ucapan Cahyo. Ia membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan roh anak itu. Aku sudah bisa ketemu ibu dan eyang," ucap anak itu. Dirga mengangguk sambil tersenyum. Benar saja,
Sosok itu menjadi tenang dan menghilang dari alam ini. Kejadian itu memicu pandangan makhluk-makhluk lainnya. Giliranku! Tidak, giliranku! Luka ini sangat sakit! Cahyo merangkul Dirga dan mengajaknya menuju setan-setan itu. Kita pikirkan masalah tadi nanti. Sekarang kita punya banyak kerjaan, ucap Cahyo. Mereka pun mengambil abu tanah dan menyucikan diri sebelum memenuhi sisi hutan itu dengan ayat-ayat suci yang mendayu indah. Satu-satu dari roh itu pun menghilang dari pandangan mereka, hingga hanya tersisa bis-bis tua yang sudah hampir tak berbentuk lagi. Mereka bertiga cukup lelah dengan semua kejadian tadi. Gelapnya hutan itu tidak menakuti mereka lagi, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Tapi baru sejenak mereka bersandar, tiba-tiba kabut putih terlihat di dekat mereka. Tidak, jangan! Terdengar suara Jagat dari dalam kabut itu. Dirga, lari! Teriak Jagat. Sontak Cahyo, Guntur dan Dirga terjaga. Mas Jagat? Cahyo berlari dengan kekuatan Wanasura dan melesat mendatangi kabut putih itu. Namun belum sempat ia meraihnya, tiba-tiba Jagat terlempar bersama sosok-sosok makhluk kerdil yang terus berada di pundak memegangi kepalanya. Apa itu? Belum sempat menghampiri Jagat, kabut itu menghilang setelah kemunculan sosok pria tua berambut panjang yang bertelanjang dada. Ada tato ular yang mencolok di dadanya. Walau berwujud manusia, Cahyo yakin sekali bahwa itu bukanlah manusia. Pergi, perintah Cahyo. Dirga dan Guntur yang hendak mendekat menahan langkahnya. Belum sempat Dirga melarikan diri, tangan makhluk itu mengeluarkan ular sanca yang begitu besar dan melilit Dirga. Jadi kau pemilik keris Dasa Sukma, ucap sosok itu. Dirga, jangan serahkan, pergi, teriak Jagat. Diam, kau masih hidup hanya karena kemampuanmu berguna. Hehehehe, ucap makhluk yang menempel di tubuh Jagat saat itu. Mas Jagat, Dirga khawatir. Cahyo menguatkan dirinya dengan seluruh kekuatan Wanasura. Jangan tahan kekuatanmu, Wanasura. Wajah pria tua itu hanya terpaling sejenak. Pukulan sekuat itu tidak memberikan dampak apapun kepadanya. Gila, pukulan Mas Cahyo itu bisa menghabisi Kunjawa, tapi nggak berarti padanya. Guntur cemas. Kera alas Wanamarta? Kalau itu aku juga punya. Dari dalam tubuh makhluk itu terdengar suara auman kera yang begitu keras mengancam Cahyo. Seketika pukulan yang keras menghantam tubuh Cahyo. Ia berhasil melindungi dirinya dengan tangannya, namun suara retakan terdengar dari lengannya. Guntur menyusul menolong Cahyo. Ia ingin melancarkan serangan, namun Cahyo menariknya dan melemparnya ke belakang. Kau bukan lawannya. Guntur kesal, namun ia tahu ucapan Cahyo benar. Tuan, mereka yang melepaskan tumbal-tumbalmu, mereka yang menghabisi Kunjawa, ucap sosok yang menempel di tubuh Jagat. Ia baru menyadari apa yang terjadi di tempat ini. Jadi Dirga berusaha melepaskan dirinya. Cahyo mencoba kembali menyerang, namun tiba-tiba ia merasakan Wanasura menahan diri. Ia gentar dengan sosok yang berada di balik tubuh makhluk itu. Bahkan Wanasura, gumam Cahyo. Aku hanya butuh ini. Makhluk itu membanting Dirga hingga keris Dasa Sukma jatuh dari tubuhnya. Ia pun mengambil keris Dasa Sukma. Jangan remehkan kami. Cahyo melesat. Ia mencoba merebut kembali keris Dasa Sukma, namun ia terpental. Guntur menyusul serangan Cahyo, namun satu pukulan saja sudah membuat Guntur memuntahkan darah hingga matanya hampir memutih. Tuan Kundawayan, kemana kita pergi sekarang? Tanya sosok yang menempel di tubuh Jagat. 2 pusaka Sukma sudah di tangan. 1 lagi. Setelah itu kita cari tumbal pengganti yang mereka lepaskan. Mungkin dari orang-orang terdekat mereka, ucap sosok yang bernama Ki Kundawayan itu.
Kabut putih muncul menggumpal dengan ajian lintas alam milik jagat. Ia tidak membukanya dengan sengaja. Makhluk kerdil itu mengendalikan tubuh dan pikirannya untuk membuka gerbang alam gaib. Brengsek! Cahyo bersiap menyusul mereka ke dalam kabut. Namun tiba-tiba sebuah keris melesat menghentikan Cahyo. Siapa? Cahyo tidak mengenali keris itu. Sialnya, hal itu memberi waktu pada Ki Kundawayan untuk menghilang dari pandangan mereka. Hati-hati, masih ada makhluk lain di sini, ucap Guntur. Saat itu, Cahyo melihat sosok yang mendekati tubuh Dirga. Cahyo segera menyusulnya dan melihat gerak-gerik yang ia kenal. Danan, pria itu menoleh dan memberi isyarat jari di mulutnya, meminta Cahyo untuk memelankan suaranya. Ia menoleh ke arah lain dan menemukan seseorang yang memungut keris yang baru saja menghentikan Cahyo. Rizal? Rizal mengangguk. Ia menghampiri Cahyo dan meminta maaf. Maaf mas, kami terpaksa menghentikan kalian. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyaingi kekuatan Ki Kundawayan, Nyai Kuwara, atau makhluk-makhluk itu, ucap Rizal. Cahyo menghampiri Danan dan memastikan Dirga tersadar dengan ajian pemulih milik Danan. Mas Danan, keris Dasa Sukma, ucap Dirga cemas. Udah, tenang. Ingat apa kataku tentang pusaka? Jika aku tak berarti apa-apa tanpa pusaka itu, artinya aku belum pantas memiliki pusaka itu. Dirga mengulang apa yang diucapkan ayah Danan. Danan mengelus kepala Dirga memujinya. Bagus kalau kau masih ingat. Cahyo memperhatikan Danan. Berarti pusakamu? Danan mengangguk. Keris Raga Sukma sudah tidak bersamaku. Jangan khawatir, aku akan merebutnya kembali. Keris Raga Sukma, Mas Jagat. Guntur mendekat dengan wajahnya yang cemas. Ia benar-benar merasa khawatir dengan apa yang terjadi. Tapi makhluk itu terlalu kuat, dan mereka tidak hanya satu atau dua, ucap Guntur. Benar, itu artinya kita juga perlu bantuan dari sosok yang kuat. Kita harus menyelamatkan Pak Lek dan seorang lagi. Siapa Nan? Cahyo mencoba menebak, namun ia tak mendapat petunjuk. Mau tidak mau, kita harus menyelamatkannya secepatnya. Saat ini, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menandingi salah satu dari mereka, Nyi Sendang Rangu. Seketika, wajah Cahyo tersenyum. Dari wajahnya ia tahu bahwa Danan sudah mendapatkan petunjuk. Dirga dan Guntur pun semangat mendengar nama itu. Tunggu kami, Nyi, ucap Cahyo dengan penuh semangat. Baiklah, sampai di sini dulu episode Jagat Segoro Demi 2. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas segala support yang sudah diberikan. Oh iya, jangan lupa untuk tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.